Paus dan lumba-lumba merupakan salah satu hewan yang berkomunikasi dengan suara. Dan salah satu inspirasi dari ya ayam ini itu adalah paus. Bahkan di advertisement mereka itu ada kayak informasi di mana mereka kolaborasi dengan fondasi penyelamat paus gitu. Dan kalau misalnya beli ini bisa menyelamatkan paus dan sebagainya, kayak nge-support fondasi penyelamat paus tersebut. Dan menurut gue gimana? Karena bagus kalau bisa menyelamatkan paus dan segala. Tapi seperti biasa, gue pentingin suara. Sebagus apa suara ini? Menurut gue lumayan bagus. Tapi kita mulai review ini dengan box dulu. Jadi langsung ke boxnya. Jadi ini adalah boxnya, dimana bisa dilihat ya cukup Chi-Fi standar. Inilah spek-speknya. Ini tuh driver planar dan memiliki impedance 30 ohm dan sensitivity-nya 104 dB. Dibukanya kayak gini, jadi ya kayak kotak emas. Bukan kotak emas sih, ya kotak biasa lah ya. Ayamnya ada di sini, dan di sini ada kertas-kertas dan sebagainya. Sabar ya. Nah, ini gue nggak dapet semua ear tipnya, tapi yang bisa dibilang ini buat gue paling balance. Walaupun di sini tulisannya balance, menurut gue ini paling balance. Ini sedikit gimana ya, terlalu muddy gitu rasanya. Kalau ini bloated, jadi gue nggak beneran nggak suka ini. Oke. Ya di dalam ini jelas ada kertas-kertas biasa, casing yang kayak truth ear gitu, yang buka-buka begini. Ada ini tuningan nozzle dan ya ada ini velcro strap. Lagi penting. Gue juga lupa ngomong masalah fitting, tapi buat gue fittingnya lumayan enak. Walaupun rada sedikit terlalu besar buat orang-orang, tapi buat gue enak deh. Dia fittingnya lumayan enak, lumayan pas buat gue ya. Dia juga karena ya advertising mereka, ventilasi yang terinspirasi sama paus itu. Jadi fittingnya lumayan airy, jadi dia kagak bukan mengkedapkan gimana ya, nggak ngebekep kuping lu gitu. Tapi kegedapan suara masih lumayan kedap. Ya menurut gue lumayan bagus ini tetap fittingnya. Ya buat gue sendiri, personally enak. Jadi ayam ini memiliki driver planar 14,5 mm dan bisa lu beli dengan harga 2,5 juta. Yang mana ya, harganya itu cukup oke lah, bisa dibilang ya. Ini full CNC build-nya. Jadi ya cukup bagus. Full besi gitu di CNC. Dan bisa lu lihat arah CNC-annya. Dan ini tuh katanya terinspirasi dengan ya cara bernafas paus. Dimana ada ventilasi di bawah, bagian bawah sini, dan ventilasi lagi di atas. Yang katanya ini bikin lebih imersif gitu ya. Dan menurut gue gimana? Se-imersif itu kah? Gimana ya? Menurut gue lumayan bagus ini tetap aja. Tapi imersif banget ya, up to debate lah, tergantung ke orang kan. Karena ya kadang-kadang kuping orang suka beda. Menurut gue cukup imersif. Cukup aja. Nah, kalau misalnya kita ke suara, dia ada 3 tuningan nozzle, di mana yang rose gold itu bagian balance, yang merah itu bagian low end atau bass, kalau misalnya orang bilang, dan yang silver bagian high end atau treble. Nah, gue mau ngomongin masalah yang silver dulu, karena gue nggak tahan yang silver, ya. Ini tuningan nozzle yang silver sedikit terlalu bright, ya. Terlalu treble, terlalu tajam, gue nggak bisa dengerin lama-lama ini. Gue nggak suka sama sekali yang warna silver karena terlalu tajam, jadi gue nggak bisa. Oke, gue nggak bisa dengerinnya gitu. Oke. Jadi gue bakal ngomongin yang tuningan yang bass sama yang balance aja. Jadi yang rose gold sama yang merah. Untuk gantinya sebenarnya lumayan gampang, tinggal diputar doang. Tapi ya karena menurut gue sedikit terlalu murah dan sedikit terlalu tipis bahan besinya, hati-hati jangan terlalu keras pas lu kencengin, takut loss. Oke. Oh shit. Ya gini lah ya. Nah sekarang gue ngomongin dulu yang balance karena ini yang paling sering orang pakai dari yang gue lihat ya. Ini gimana yang tuningan ini? Menurut gue overall ayam ini memiliki bass yang cukup bagus. Oke. Gue bisa bilang aja jujur, ini bassnya lumayan bagus, mid bass, sub bassnya itu cukup panjang, extensionnya cukup punchy, overall berkualitas lah. Gue suka sama mid dan sub bassnya ini. Midnya pun bisa gue bilang ya lumayan oke. Dia bukan yang terdepan banget, jadi ya cukup oke. Dia cukup clear, cukup clean ya. Cukup karena bukan mid yang terclean yang pernah gue dengar, tapi lumayan bagus dia.
Dia juga gak bisa gue bilang smooth banget ya midnya. Kayak gimana ya? Bukan kasar, tapi sedikit kekurangan apa gitu ya. Di bagian endingnya atau bagian apa midnya. Nah, terus kita ke bagian vokal deh. Gimana vokal? Gue suka vokal di ayam ini. Mau di bagian cowok, mau di bagian cewek, menurut gue bagus. Jadi lumayan bagus ini. Lumayan balance suara vokal cewek dan vokal cowoknya. Walaupun ada sedikit sibilance, sedikit banget sibilance di apa yang tuningan nozzle balance ini yang rose gold. Jadi ya menurut gua itu aja sih masalahnya. Tapi ya selain dari itu enak, balance suaranya. Oke. Sekarang gua mau ngomongin masalah treble, di mana treble-nya ada sedikit peak di 8 kHz. Tapi selain dari itu, menurut gua extension-nya bagus, lumayan stabil lah ya treble-nya. Dibilang smooth banget kagak, tapi clean. Oke, clean, detail, bagus. Oke. Nah, ada juga timber, di mana timber buat gue lumayan bagus. Angin-anginnya terasa, kalau misalnya denger ASMR juga lumayan bagus. Timber bass, timber treble juga bagus ya. Bagus, oke. Kita juga ke bagian soundstage, di mana soundstage ya seperti yang lu tahu, ini kan udah ada kayak ventilasi yang terinspirasi dengan paus dan segala. Apakah bagus? Buat gua soundstage-nya cukup biasa aja, bilangnya jujur. Nggak luas-luas banget, tapi cukup biasa aja. Imaging-nya pun ya akurat lah, bisa dibilang. Cukup oke, cuman nggak sampai memwowkan, dimana terdapat banyak separasi di imaging tersebut, tapi ya oke lah. Jadi ya separasi juga cukup oke. Cuman ya IEM biasa emang separasinya biasa aja, kalau misalnya mau dibilang. Oke, sekarang kalau misalnya gue udah selesai ngomongin ya tuningan rose gold ini, gue ngomongin sekarang tuningan yang ini, yang merah. Dimana ini kayaknya favorit gue. Walaupun dia bass ya, berfokus dengan bass dan bassnya lebih gede jelas. Dan bisa bikin sedikit bloated. Sedikit aja. Tapi ini paling enjoyable. Kenapa? Lu ambil semua yang ada di tuningan rose gold ini dan lu bikin lebih smooth. Jadi udah nggak ada peak di 8 kHz lagi. Treble vokalnya udah nggak ada sibilance, dan tambahan satu lagi soundstage-nya lebih gede. Yang gue nggak tahu juga caranya gimana soundstage bisa lebih gede. Padahal pas gue lihat kayak dia punya tuningan, layer tuningannya gitu mirip-mirip. Tapi ini lebih enak buat gue. Soundstage-nya lebih ada. Menurut gue lebih imersif justru ini ya. Ini lebih imersif, lebih smooth juga. Bassnya juga lebih gede buat lu pada yang suka yang bass head gitu. Jadi buat gue enak ini. Ini enak ini. Gue paling suka yang ini justru yang merah. Walaupun ada sedikit bloated, di mana gue merasa kayak itu udah bloat di situ. Ada bloat di situ gitu loh maksudnya. Tapi ini favorit gue. Overall, gue bisa bilang IEM ini itu bagus. Tuningannya balance. Walaupun bagian rose gold ini sedikit ya treble-nya ada peak di 8 Hz dan sedikit sibilance. Overall, gue suka banget sama IEM ini. Lumayan enak. Oke, apalagi tuningan yang rose gold itu, gue bisa bilang extra smooth. Di salah satu note gue tulis extra smooth. Jadi ya, itu quote gue doang. Kalau misalnya lu bisa cobain IEM ini, gue sangat menyarankan untuk nyobain yang tuningan merah itu, sama ya tambahan yang vokal ini, electric vokal. Jadi gue sangat menyarankan itu. Tapi ya, sampai sini aja video untuk kali ini. Kalau misalnya lu punya IEM ini, atau lu ingin beli IEM ini, ya lu coba kasih komentar atau pendapat lu di bawah gitu. Gue juga penasaran sama orang-orang gimana tentang IEM ini. Atau bahkan lu pernah coba doang, gimana pendapat lu? Karena gue lumayan suka IEM ini. Tuningannya lumayan balance, lumayan enak gitu loh, sebagainya. Dan gue juga mau bilang terima kasih kepada Bang Sebastian dari Sonic TT udah ya mengirimkan IEM ini kepada gue, sama juga 2 IEM lagi, yaitu TI Audio Monarch dan Tangzu Nesa. Dan jujur, gue telat banget bikin IEM ini, review IEM ini, karena ini sampai 2 minggu yang lalu, dan ya ada Imlek segala, dan ada ya acara gue sempat sakit dan procrastination segala. Jadi gue sempet lama, gue bilangnya jujur ada telat ini. Dan gue berharap gue bisa ngeluarin IEM selanjutnya, yaitu TI Audio Hype 2 dengan lebih cepat. Tapi ya semoga gue bisa bikin video selanjutnya antara minggu depan atau enggak minggu ini tetap, karena gue pengen cepet-cepet bikin konten. Dan
ya bilang jujur, gue kadang-kadang nggak enak juga kalau misalnya nggak bikin konten. Kayak bikin konten tuh enak, oke? Gue suka bikin konten, cuman kadang-kadang aja gue procrastination terlalu lama. Tapi ya gitu aja. Thank you udah nonton video gue untuk hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya, dimana gue akan nge-review mana sih? Nih, dia Audio Hype 2. Ini adalah ayam basshead. Jadi ya, untuk lu pada basshead ya, pasti udah tahu ini ayam. Jadi ya, itu aja. Thank you, dan sampai jumpa. Bye-bye.